Yang ketiga, seleksi mandiri. Nah, ini cukup menarik ya. Seleksi mandiri ini saya setuju dengan yang disampaikan Pak Menteri kemarin ya. Karena banyak sekali universitas-universitas negeri tanda petik ya menggunakan ini sebagai sarana untuk dimanfaatkan hal-hal yang kurang baik. Contohnya yang tertangkap kemarin di salah satu universitas negeri di Kota Lampung ya. Rektornya sendiri ketangkap. Itu program mandiri ya. Karena persaingan masuk perguruan tinggi negeri itu sangat ketat. Apalagi di jurusan-jurusan favorit seperti kedokteran. Orang yang mau masuk ke kedokteran ya pasti orang kaya. Saya pastiin pasti orang kaya. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau orang nggak kaya masuk di kedokteran. Nah, untuk memasukkan kedokteran orang kaya sudah tidak butuh uang, sehingga dia akan bayar berapapun supaya anaknya masuk di fakultas kedokteran. Nah, sehingga dengan adanya yang program yang terbaru ini mandiri, maka akan lebih transparan, istilahnya lebih transparan ya, lebih transparan terkait masuk di perguruan tinggi negeri. Pertama yang dirubah, Pak Menteri menegaskan jumlah mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi dan fakultas harus jelas. Jadi gini, pada tahun-tahun sebelumnya program mandiri kita tidak tahu kotanya ada berapa. Jadi bahkan ada kampus yang membuka pendaftaran sampai gelombang 5. Kita nggak tahu sudah tinggal berapa kotanya di situ. Jangan-jangan kotanya tinggal 3, masih buka gelombang lagi yang daftar sampai ribuan. Kan kasihan. Nah, maka yang pertama ini harus jelas kotanya. Terus yang kedua, metode penilaian. Calon mahasiswa apakah tes secara mandiri atau kerjasama dengan tes melalui konsorsium perguruan tinggi atau memanfaatkan nilai hasil UTBK. Ini harus jelas. Jadi seperti ini sahabat-sahabatku sekalian. Mungkin ini harus segera dirilis ya. Karena banyak siswa yang bertanya gini, Mas, untuk mandiri apakah kembali tesnya mengikuti sebelum-sebelumnya? Jadi ini pertanyaan yang masih belum jelas jawabannya. Kenapa? Karena seperti ini sahabat-sahabatku sekalian, ketika ada anak si A, ternyata si A ini tidak diterima di SNMPTN. Kemudian semester 2 dia fokus persiapannya matematika, penalaran, pengetahuan kognitif, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Terus di situ dia pelajari berulang-ulang latihan soalnya di situ. Dan ketika tes pengumuman ternyata anak ini nggak lulus juga. Ya. Kemudian dia mau ikut mandiri. Nah, tes mandirinya ini apakah mengikuti tes UTBK atau mengikuti tes sebelumnya yang ada TKA-nya. Nah, jadi kalau misalkan menurut saya kalau tesnya mengikuti sebelumnya ada TKA-nya, maka siswa ini akan istilahnya harus belajar lagi gitu loh. Harus memulai lagi dari nol, belajar TKA, fisika, kimia, biologi, seperti itu. Jadi menurut saya sekalian tes mandirinya ini ya sudah ngikutin aja program pemerintah, di mana tesnya hanya matematika penalaran, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, seperti itu. Artinya apa? Biar siswa persiapannya tuh linear. Yang ketiga, besar biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa. Baik, karena memang sudah menjadi rahasia umum ya kalau mandiri itu biayanya mahal ya, kecuali ada kampus-kampus tertentu yang tidak ada UKT, tidak ada uang pangkal, tidak ada uang gedung, tapi itu mungkin cuma 1, 2, 3 di Indonesia. Nah, sehingga di sini cukup tersampaikan ya, karena ada orang tua mengeluh ketika tahu ternyata ada salah satu orang tua ngisi 1 M untuk mandiri. Bagaimana dengan orang yang nggak punya 1 M gitu kan ya. Nah, terus yang ketiga, calon mahasiswa harus ini terkait pelaporan ya, bisa melaporkan. Baik sahabat-sahabatku sekalian, jadi gini, kita bicara terkait masuk perguruan tinggi negeri. Kita coba kembali lagi ketika kita masih SD. Ketika kita SD, ketika kita masuk SD, orang tua mungkin tidak begitu khawatir. Karena kenapa? Hampir di setiap desa
itu ada sekolah dasar, ya, bisa menampung putra-putrinya. Kemudian masuk SMP masih belum khawatir juga, karena hampir di setiap kabupaten, hampir di setiap kecamatan ada SMP. Bahkan jumlahnya sangat banyak, sampai SMP 6 dan lain sebagainya. Di setiap kecamatan pasti ada minimal 2. Oke, jadi orang tua masih belum khawatir, dan banyak sekolah-sekolah swasta yang bisa menampung, yang kualitasnya cukup bagus seperti itu, sehingga orang tua ketika memasukkan anaknya ke SMP atau ke sekolah swasta, ke SMP negeri atau SMP swasta, itu masih belum khawatir, ya. Namun ketika sudah masuk SMA, ada orang tua yang mulai khawatir, karena SMA akan lebih spesifik lagi ke tingkat kota, ya. Ke tingkat kota, paling di kecamatan itu ada 1, kalau di kota itu ada sampai 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Artinya persaingan di situ sudah mulai terasa, sehingga orang tua akan menyiapkan waktu SMP gimana anaknya masuk ke SMA ini. Nah, ini masih SMA. Namun ketika masuk ke perguruan tinggi negeri, ini skalanya bukan lagi skala kota, tapi skala provinsi, bahkan skala nasional. Artinya sahabat-sahabatku sekalian, orang tua ketika anaknya sudah SMA, dia sudah akan berpikir anak saya mau masuk kampus ini, sehingga persiapannya akan dimulai dari kelas 10. Sehingga tidak jarang ada orang tua yang mengikutkan anaknya ke bimbingan belajar. Kenapa? Karena tujuannya PTN yang skalanya sudah bukan lagi skala kota. Sehingga wajar bagi orang tua akan mempersiapkan sedini mungkin untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ini. Nah, kenapa? Karena saingannya bukan lagi saingan kota, tapi saingannya saingan nasional. Nah, sehingga menurut saya, sahabat-sahabatku sekalian, orang tua akan mempersiapkan sebaik mungkin untuk anaknya bisa masuk PTN. Sehingga saran saya, untuk jalur mandiri ini harapannya biar linier. Kasihan siswa harus belajar bolak-balik pelajaran yang untuk tesnya, ya. Karena ketika sudah SNMPTN, SOTBK, saya pastikan semua siswa tidak akan lagi belajar pelajaran sekolah, tapi mereka akan fokus belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama matematika. Tapi ketika si anak nanti itu nggak lolos OTBK dan tesnya nanti kembali ke TKA, dia akan mulai lagi belajar dari nol. Dan kasihan orang tuanya juga, pastinya orang tuanya akan mencari tempat bimbingan belajar. Jadi alasan Pak Menteri untuk supaya orang tua tidak bergantung pada bimbingan belajar itu tetap tidak akan menjadi solusi. Pasti orang tua akan mengikutkan anaknya mencari bimbingan belajar yang bisa mendampingi putra-putrinya belajar, bisa persiapkan masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi seperti itu teman-temanku sekalian terkait sistem masuk ke perguruan tinggi negeri. Terus ada yang bertanya gini, terus tesnya gimana Mas? Nah, jadi ini ada informasi lagi. Oke, baik. Nah, terkait penyelenggara tes masuk ke perguruan tinggi negeri, seleksi masuk perguruan tinggi negeri baik SNMPTN, SBMPTN, kecuali yang mandiri, itu sudah tidak lagi diserahkan kepada LTMPT. Jadi di sini saya baca yang dilansir dari cnnindonesia.com yang menyatakan bahwa LTMPT pamit, ya, BP3 Kemendikbudristek jadi pelaksana seleksi masuk PTN. Jadi mulai tahun depan penyelenggaranya bukan lagi LTMPT, tapi diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini saya bacakan informasinya. Lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri LTMPT menyatakan tidak lagi menjadi pelaksana seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi di Indonesia. Perannya dan tugasnya akan digantikan oleh UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau yang kita sering sebut BP3 Kemendikbudristek. Baik, jadi mulai tahun depan sudah tidak ada lagi LTMPT, ya. Selamat
purna tugas untuk tim LTMPT dan digantikan oleh tim dari Kementerian Pendidikan. Sehingga teman-temanku sekalian yang kemarin bertanya-tanya terus tesnya lewat apa Mas, nanti akan dirilis pastinya ya. Yang pasti bukan lagi LTMPT, karena LTMPT menyatakan dalam akunnya, akun Instagramnya menyatakan pamit ya, pamit sudah bukan lagi penyelenggara masuk tes masuk ke perguruan tinggi negeri. Baik sahabat-sahabatku sekalian, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Apapun tesnya, apapun sistemnya, persiapkan dengan baik, karena itu adalah satu-satunya cara untuk kalian masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Saya Afri Sakti, inspirator muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.